Sebuah pesawat yang bukan hanya sekadar terbang. Ia adalah Predator yang dibuat dari logam dan teknologi. Sebuah Predator yang telah berevolusi selama hampir 50 tahun, dan kini, ia kembali dengan taring yang lebih tajam dari sebelumnya. Ini bukan sekadar upgrade, ini adalah sebuah kelahiran kembali. Namanya adalah F-15EX Eagle II, dan inilah kisah dominasi udaranya yang tak tertandingi. Sejak kemunculan pertamanya, F-15 sudah menjadi simbol kekuatan udara Amerika. Dikenal dengan julukan Eagle, ia telah mendominasi langit tanpa pernah kalah dalam pertempuran udara ke udara. Tapi dunia terus berubah, begitu juga ancaman di angkasa. Amerika menyadari bahwa mereka membutuhkan sebuah platform yang sudah teruji, namun mampu menghadapi tantangan modern. Jawaban mereka bukan pesawat baru yang mahal dan butuh waktu lama untuk dikembangkan, melainkan evolusi dari sang legenda itu sendiri. Selama 50 tahun musuh Amerika secara konsisten mengkhawatirkan kekuatan F-15 Eagle yang mendominasi langit tanpa tantangan. Sekarang Predator baru muncul dari keturunan legendarisnya F-15 Eagle II. Mesin perang canggih ini melebihi batasan fisika mengagetkan Cina. Dengan kecepatan dan kekuatannya yang luar biasa serta teknologi futuristik akankah burung pemangsa baru ini dominasi Amerika Serikat untuk dekade-dekade mendatang? Pada akhir tahun 1960-an Perang Dingin sedang berkecamuk dan Amerika Serikat sangat waspada terhadap ancaman baru dari Uni Soviet. Pada bulan Juli tahun 1967 Soviet meluncurkan generasi baru pesawat tempur dalam pertunjukan udara dekat Moskow. Salah satu pesawat yang sangat mengesankan adalah MiG-25. MiG-25 ini benar-benar menakjubkan dengan dua mesin kuat, dua sirip ekor vertikal, dan mampu terbang lebih dari Mach 2. 2 kali lipat kecepatan pesawat tempur lainnya. Suara pesawat tempur baru Soviet ini memicu kekhawatiran di Angkatan Udara AS. Mereka menyadari perlunya pesawat tempur baru yang bisa menandingi atau bahkan mengungguli MiG-25 dalam pertempuran udara. Angkatan Udara AS belum mengembangkan pesawat tempur superioritas udara khusus sejak F-86 Sabre pada akhir 1940-an. Untuk mengatasi kekurangan ini mereka meluncurkan program yang disebut Eksperimen Fighter. Pada bulan Desember tahun 1967 tujuannya adalah menciptakan pesawat tempur yang bisa mengalahkan pesawat Soviet saat ini maupun masa depan dalam pertempuran udara. Perusahaan penerbangan besar General Dynamics dan McDonnell Douglas dipilih untuk mengembangkan konsep awal untuk program FX. Setahun kemudian setelah penajaman persyaratan, Angkatan Udara meminta desain awal untuk apa yang akan dikembangkan F-15 di 3 perusahaan yaitu Fairchild Republic, McDonnell Douglas, dan North American Rockwell. Perusahaan ini diberi kontrak untuk mengembangkan desain ini pada bulan Desember tahun 1968. Untuk menghemat waktu dan biaya, Angkatan Udara AS membuat keputusan tidak biasa. Mereka tidak meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk membangun prototipe dan bersaing dalam uji coba, tetapi langsung memberikan kontrak produksi F-15 kepada McDonnell Douglas pada tanggal 23 Desember tahun 1969. Keputusan ini kontroversial pada waktu itu dengan kritikus mengkhawatirkan kemungkinan penundaan dan biaya tambahan pengembangan pesawat tempur baru ini. Perjalanan pengembangan pesawat ini berjalan dengan cepat. Para insinyur dan pilot bekerja keras untuk mewujudkan F-15 dari konsep menjadi kenyataan ketika menghadapi ancaman dari Soviet. F-15 Eagle melakukan penerbangan perdana pada tahun 1972 dan menjadi tonggak sejarah dalam penerbangan Amerika Serikat pada tahun 1976. Hanya 4 tahun setelah debutnya F-15 Eagle telah menjadi pilar utama dalam persenjataan udara militer AS. Seiring berjalannya waktu, Angkatan Udara AS menyadari perlunya pesawat yang tidak hanya dalam dominasi udara, tetapi juga efektif dalam serangan darat. Hal ini mendorong pengembangan F-15 Strike Eagle yang diperkenalkan pada tahun 1988. Strike Eagle mempertahankan superioritas udara dari F-15 asli sambil menambahkan sistem canggih untuk serangan darat. Dukungan udara dekat dan peperangan elektronik selama bertahun-tahun. Beberapa varian utama dari F-15 telah dikembangkan, termasuk F-15A dengan kursi tunggal, F-15B dengan 2 kursi untuk pelatihan model F-15C, F-15D yang ditingkatkan lebih dari 1.198 unit. Negara-negara lain seperti Korea Selatan juga memesan versi Eagle. Mereka sendiri menunjukkan popularitas dan efektivitasnya di panggung global. Bagaimana kemampuan F-15 diterjemahkan menjadi keberhasilan dalam pertempuran?
Inti kekuatan F-15 terdapat mesinnya Eagle pertama kali menggunakan dua mesin Pratt Whitney F100, yang masing-masing menghasilkan daya dorong 25.000 lb. Untuk memberikan gambaran ini, setara dengan kekuatan 25 mobil keluarga untuk setiap mesinnya. Dengan teknologi yang terus berkembang, mesin F-15 modern dilengkapi dengan dua turbofan General Electric F110, yang mampu menghasilkan daya dorong lebih dari 29.000 lb. Masing-masing daya dorong ini memungkinkan F-15 untuk mencapai ketinggian dengan cepat, juga mempertahankan kecepatan supersonik untuk periode yang lama dan mendukung misi dengan efektivitas maksimum. F-15 adalah pesawat tempur pertama yang dapat mendeteksi dan menyerang beberapa target musuh secara simultan dari jarak hingga 100 mil, memberikan pilot F-15 keunggulan dalam situasi pertempuran udara ke udara. Kemampuan ini telah menghasilkan rekor pertempuran yang luar biasa dengan F-15 mencatat lebih dari 100 kemenangan tanpa kekalahan. Dalam pertempuran udara ke udara, prestasi ini menjadikan F-15 lebih unggul daripada pesawat tempur modern lainnya termasuk F-16 dan F-14 Tomcat. Keberhasilan F-5 dalam pertempuran telah menjadikannya legenda dalam dunia penerbangan militer meskipun kinerja tempurnya yang luar biasa. F-15 telah terbukti sebagai pesawat yang sangat aman untuk diterbangkan selama 5 dekade. Kekuatan teknologi canggih dan keberhasilan tempur yang terbukti telah menjadikan F-15 sebagai pilar kekuatan udara AS selama beberapa dekade. Kemampuannya untuk menguasai langit dan menyerang target dengan presisi telah menghalangi potensi musuh dan memainkan peran penting dalam beberapa konflik, bahkan dengan munculnya jet tempur siluman baru seperti F-22 dan F-35. F-15 tetap menjadi primadona di Angkatan Udara AS. Meskipun catatan tempur dan kemampuan F-15 mengesankan, mesin terbaik membutuhkan pembaruan. Kita beralih dari membahas keberhasilan Eagle ke masa depannya. Kita akan mengeksplorasi bagaimana waktu dan perubahan ancaman telah mendorong perlunya peningkatan catatan layanan F-15. Berbicara banyak tentang keandalan dan efektivitasnya bertahun-tahun. Oleh karena itu Angkatan Udara AS memutuskan untuk mengembangkan versi terbaru dari F-15, yang telah ditingkatkan, yang kemudian dikenal sebagai F-15X Eagle 2. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan desain F-15 yang sudah terbukti dipadukan dengan teknologi dan kemampuan modern. Keputusan untuk memperbarui daripada menggantinya, sepenuhnya dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk penghentian produksi F-22 Raptor. Rencana yang lebih awal ini menimbulkan kekosongan dalam armada tempur, serta keterlambatan produksi F-35 Lightning II yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Penggantian jet tempur yang menua dengan meningkatkan F-15, Angkatan Udara dapat memodernisasi armadanya secara cepat dan hemat biaya, sehingga memastikan F-15 tetap relevan dan efektif dalam dekade-dekade mendatang. Pada 2018 Boeing yang kini menaungi McDonnell Douglas memulai proses desain generasi baru F-15. Berdasarkan spesifikasi dari Angkatan Udara, mereka mengusulkan dua model F-15CX yang berkursi tunggal dan F-15X yang dua kursi. Setelah evaluasi dipilihlah model dua kursi karena fleksibilitasnya memungkinkan operasional oleh satu pilot atau tim dua orang di mana kru kedua mengelola senjata dan sistem canggih. Salah satu peningkatan signifikan dari F-15X adalah kapasitas senjatanya mampu membawa hingga 22 rudal udara ke udara yang jauh lebih banyak dibanding pesawat lain. Dalam inventaris AS serta rencana untuk meningkatkan kecepatan hypersonic, hal ini membuat F-15X dapat terbang lebih cepat, menyerang lebih banyak target dan bertahan lebih lama dalam pertempuran. Jet ini juga dilengkapi teknologi canggih seperti Eagle Passive Active Warning Survivability System untuk perlindungan dari radar dan rudal musuh, kokpit modern dengan layar sentuh besar dan sistem kontrol fly-by-wire yang meningkatkan presisi dan keamanan penerbangan. Ditenagai oleh dua mesin yang masing-masing menghasilkan daya dorong 29.500 lb, F-15X dapat mencapai kecepatan Mach 2,5 dan terbang lebih jauh dibanding pendahulunya, memungkinkan operasi di wilayah yang lebih luas atau jarak yang lebih jauh. Selain itu, jet ini dirancang agar lebih mudah dirawat dan lebih hemat biaya dibanding banyak pesawat tempur modern lainnya. F-15X Eagle 2 adalah bukti bagaimana pesawat tempur legendaris dapat diadaptasi untuk menghadapi kebutuhan medan perang modern, memastikan bahwa Angkatan Udara AS tetap berada di garis depan untuk menghadapi kekuatan udara global selama bertahun-tahun. Angkatan Udara AS menerima F-15X pertamanya pada Maret tahun 2021, lebih dari 2 tahun setelah program ini dimulai. Proses pengiriman yang cepat ini
Dimungkinkan karena F-15X dibangun berdasarkan desain F-15 yang sebelumnya telah terbukti, memungkinkan penggunaan jalur produksi yang sudah ada hingga pertengahan 2023, dan terdapat 6 unit pesawat. Saat ini Boeing memproduksi sekitar 3 F-15X setiap 2 bulan, dengan rencana untuk meningkatkan produksi menjadi 2 unit per bulan pada 2025. F-15X telah membuktikan nilainya di medan operasional. Ketika semakin banyak F-15X memasuki layanan, pesawat ini akan memainkan peran kunci dalam strategi Angkatan Udara untuk beroperasi bersama jet tempur siluman seperti F-22 dan F-35. Guna mempertahankan superioritas udara dalam potensi konflik di masa depan, kemampuan canggih F-15X juga menarik perhatian internasional melanjutkan tradisi F-15 sebagai pesawat pilihan dari banyak negara seperti Jepang, Israel, Arab Saudi dan Korea Selatan, yang selama ini mengoperasikan berbagai versi F-15. Ini menunjukkan minat serius dan besar pada model ini. Jepang yang telah menggunakan F-15J sejak 1980-an melihat F-15X sebagai cara untuk memperbarui pertahanan udaranya, terutama dengan radar canggih dan kapasitas senjata yang ditingkatkan. Apakah pendapat kalian? Ceritakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, klik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.